Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini ketemu lagi dengan Umi Sari pada pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan pelajaran hari ini, anak-anak Umi sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, semoga puasanya berjalan lancar ya, Nak. Semoga amal ibadah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak Umi tetap semangat ya, Nak, walaupun dalam keadaan berpuasa. Insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat. Oke. Nah, anak-anak Umi, hari ini pelajaran matematika kita itu yaitu mengubah persentase ke bentuk pecahan paling sederhana. Nah, sebelum libur kemarin, anak-anak Umi sudah belajar tentang persentase ya, atau sering disebut dengan persen. Nah, sebelum masuk ke materi, Umi akan mereview dulu pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, yang pertama yaitu kita mengubah pecahan ke bentuk persentase. Nah, contohnya masih ingat ya. Misalkan kalau ada 17/100. Nah, jika pernya 100, maka langsung kita rubah menjadi persen. Jadi kita lihat pembilangnya. Pembilangnya 17, maka hasilnya adalah 17%. Per 100 artinya persen. Ya, mudah kan? Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan nih 7/10. Nah, pada soal yang pertama penyebutnya 100, pada soal yang kedua penyebutnya 10. Bagaimana Umi? Penyebutnya ini kita rubah menjadi per 100. Bagaimana caranya? 10 dikali berapa yang 100? Ya, 10 dikali 10, 100. Kemudian 7 dikali 10, 70. Nah, maka sudah terbentuk menjadi 70/100. Bentuknya sudah sama seperti yang contoh pertama, yaitu pernya 100, ya kan? Tadi dari mana 100-nya, Nak? 10 dikali 10, 100, kemudian 7 dikali 10 menjadi 70. Apabila sudah 70/100, maka menjadi 70%. Ya, Nak? Nah, ini adalah contoh mengubah pecahan, ini pecahannya, ke bentuk persen, ya. Kemudian untuk materi yang sudah kita lalui juga yaitu mengubah desimal ke bentuk persentase. Bagaimana itu? Nah, ini contoh yang ketiga, misalkan 0,56. Nah, anak-anak Umi sudah belajar desimal ya. Apabila di belakang koma ada 2 angka, maka berpenyebut berapa ya? Ya, benar, berpenyebut 100. Oke. Jadi 56 yang ini kita letakkan sebagai pembilang dan penyebutnya 100. Kenapa kok 100 Umi? Dikarenakan di belakang koma itu adalah dua angka. Nah, kalau sudah berpenyebut 100, 56/100 sama dengan 56% ya. Jadi dari bentuk desimal ke bentuk persen ya. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, 0,5. Nah, ini ada satu angka di belakang koma ya. Kalau satu angka di belakang koma, maka penyebutnya per 10. Ya, 5/10 sama dengan, nah, kita rubah dulu. Kalau penyebutnya 10, maka kita rubah menjadi berpenyebut 100 dengan cara kita mengalihkan 10 dikali 10, 100. Kemudian 5 dikali 10 menjadi 50, ya kan? Sama seperti soal yang sebelumnya, apabila berpenyebut 10, maka kita rubah penyebutnya menjadi 100 dengan cara mengalihkannya pembilang dengan penyebut dengan angka 10. Nah, anak-anak Umi apabila sudah berpenyebut 100, yuk kita rubah menjadi persen ya. 50/100 sama dengan berapa? Ya, pinter. 50%. Ya, ini adalah contoh mengubah desimal ke bentuk persen. Oke, anak-anak Umi. Nah,
Materi hari ini yaitu mengubah persentase ke bentuk pecahan paling sederhana. Persentase itu kan persen, kemudian kita rubah ke pecahan. Ya, mari kita simak penjelasan Umi. Oke, untuk contoh yang pertama, Umi kasih contoh ya, perhatikan anak-anak Umi, insya Allah kamu bisa pelan-pelan ya, Umi jelaskan. Oke, untuk soal yang pertama di sini ada 8%, ya 8%. 8% ini kita rubah dulu menjadi pecahan. Nah, kalau 8% artinya 8 per 100. Ya, 8 per 100. Nah, anak-anak Umi di sini kan sudah terbentuk pecahan. Dari persen berubah menjadi pecahan. Nah, pecahan ini kita sederhanakan lagi dengan cara membagi angka pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Nah, di sini kita coba selalu dengan angka 2. Ya, 8 dibagi dengan angka 2, 100 dibagi dengan angka 2. Nah, harus dibagi dengan angka yang sama, yang di atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 2. Nah, misalkan kalau tidak bisa dibagi 2, maka kamu coba dibagi 3, dibagi 3, gitu ya. Nah, untuk soal yang pertama, kita coba yuk dibagi 2. 8 dibagi 2, berapa? 100 dibagi 2, berapa? Nah, 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya 50, ya kan? Nah, kita perhatikan lagi di angka 4 per 50 ini anak-anak Umi. 4 kira-kira bisa nggak disederhanakan lagi? 50 bisa nggak disederhanakan lagi? Ya bisa anak-anak Umi. Kita coba dengan bagi 2. 4 dibagi 2 ada nggak hasilnya? 50 dibagi 2 ada nggak hasilnya? Ya, ternyata bisa ya anak-anak Umi. 4 dibagi 2, 50 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian 50 dibagi 2 hasilnya 25. Ya, jadi 8 per 100 itu bentuk sederhananya adalah 2 per 25. Ya, jadi anak-anak Umi apabila sudah ketemu jawaban di awal misalkan 4 per 50. Ya kan? Kemudian anak-anak Umi coba, bisa nggak lagi dibagi dengan angka 2? Nah, kalau bisa maka kamu bagikan lagi. Ya, sudah. Selanjutnya, untuk lebih pahamnya lagi, Umi kasih contoh soal yang kedua. Ya, yang pertama, 64%. 64% kita rubah menjadi 64 per 100. Ya, 64% kita rubah menjadi 64 per 100. Sama caranya dengan soal yang nomor 1 tadi, anak-anak Umi, kita coba dengan bagi 2. 64 dibagi 2, 100 dibagi 2. Nah, anak-anak Umi gunakanlah bagi jalan ke bawah untuk 64 dibagi 2 ini ya. 64 dibagi 2 itu 32, kemudian 100 dibagi 2 itu hasilnya 50. Nah, bisa nggak Umi dibagi lagi? Bisa nak. Ayo kita coba bagi 2 lagi. 32 dibagi dengan 2, 50 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 16 per 25. Nah, sampai di sini 16 per 25 itu udah selesai hasilnya, tidak bisa dibagi lagi karena angka 16 dan angka 25 tidak mempunyai faktor yang dapat membagi mereka. Oke, anak-anak Umi. Nah, di sini ada contoh, ada soal latihan yang ada di buku kamu halaman 154 ya. Nah, anak-anak Umi, soal yang ada di nomor 10 ini semuanya dapat kamu bagi dengan 2. Jadi semuanya kamu coba dulu dibagi dengan 2. Ya, kamu coba bagi dengan 2. Kemudian nanti ketemulah hasilnya seperti yang Umi kasih contoh tadi. Ya. Nah, sebelum masuk untuk mengerjakannya, Umi kasih cara jalan ke bawahnya ya.
biar lebih paham. Oke, anak-anak Umi, misalkan ini 94% ya. 94%. Nah, 94%. Sudah? Kalau 94% artinya 94 per 100. Oke. Sekarang kita coba dibagi dengan angka 2. Ya, kita coba dengan bagi angka 2, 94 dibagi 2, kemudian 100 dibagi dengan 2. Oke. Yuk, 94 itu dibagi dengan 2. Nah, gunakan cara seperti ini ya. 94 dibagi dengan 2. Ya. Yuk, kita bagi angka 9 dengan angka 2. Nah, anak-anak Umi, 9, 2 dikali berapa yang dekat dengan 9? 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. Sudah kelewatan Umi. Jadi itu hasilnya dapat 4. Ya, 4 dikali 2. Nah, ke bawah itu dikali. Dikali ya. 4 dikali 2 itu 8. Selanjutnya kita kurangkan anak-anak Umi. Kita kurangkan dulu 9 kurang 8, 1. Selanjutnya turun angka berapa? Angka 4. Dah, sekarang kamu bagikan anak-anak Umi. 14 dibagi dengan 2. 2 dikali berapa, Nak? Yang 14. Ya, pinter. Hasilnya adalah 7. 7 dikali 2. Nih, kemudian 7 dikali lagi dengan 2. 7 dikali 2 berapa, Nak? Ya, 14 Umi. Pinter. Kita kurangkan ya. Selanjutnya hasilnya 0. Maka 94 dibagi 2 itu adalah 47. 47. 94 dibagi 2 adalah 47. Kemudian 100 dibagi 2 adalah 50. Oke? Nah, anak-anak Umi, pertanyaan Umi, 47 per 50 ini bisa dilanjutkan dengan dibagi 2 atau tidak? Tidak bisa ya. Jadi 47 tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Nah, angka 7 tidak bisa dibagi dengan 2. Oke? Bisa dipahami anak-anak Umi? Nah, nanti kerjakan lagi seperti contoh soalnya ya, Nak. Oke? Bisa? Nah, untuk yang B, 88 kamu coba dibagi dengan 2 juga. Semuanya kamu coba dengan bagi 2. Hanya saja ada yang 1 langkah, ada yang 2 langkah. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak Umi. Apabila ada yang mau dipertanyakan, boleh WA Umi ya, Nak. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Umi mohon maaf. Semoga ilmu yang Umi berikan bisa kamu terima dengan baik dan bermanfaat. Oke, anak-anak Umi sampai di sini ya, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.